Good news guys, ramalan Benix kembali menjadi kenyataan. Hari ini udah resmi, Indonesia itu semakin seksi, Indonesia semakin dilirik sama investor asing. Lu tahu nggak, per hari ini berlomba-lomba investor dari luar negeri mau investasikan duitnya di Indonesia. Nah, hari ini khususnya di kota Batam itu bakal makin banyak bertaburan banjir duit dari luar negeri. Karena hari ini resmi Batam menjadi pusat incaran investor dari luar negeri. Kenapa mereka berbondong-bondong pengen masuk ke Batam? Ya karena ramalan Benix menjadi kenyataan. Lagi-lagi nih, sampai bosen gue berulang kali terbukti benar. Karena Batam hari ini menjadi rebutan investor asing, ada hubungannya dengan perang tarifnya Donald Trump. Loh kok bisa ya? Emang apa hubungannya perang tarif Donald Trump dengan ramalan Benix dan banjirnya investasi asing ke Batam? So kalau penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi resmi nih guys, ini bukan kata Benix ya, ini kata media-media investasi besar lah dari luar negeri lah. Ada Business Times, ada Bloomberg. Mereka udah sepakat dengan Benix. Apa? Mereka udah resmi bilang Batam yang selama ini dipinggirkan, Batam yang selama puluhan tahun tidak dipedulikan sama investor global, sekarang mulai masuk ke dalam peta manufacturing dunia. Bahkan sebentar lagi bisa jadi surganya manufacturing dunia. Manufacturing dunia bukan lagi di Thailand, bukan lagi di Vietnam, bukan lagi di China, tapi di Batam guys. Nah, salah satu penyebab utamanya itu ya soal ketegangan nih antara pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump jilid 2 dengan China yang bukannya mereda, cooling down, tidak. Ternyata malah makin panas di pemerintahan keduanya Donald Trump. Dan suka gak suka ketika Donald Trump mencanangkan perang tarif, kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu ujung-ujungnya membawa berkah bagi Indonesia. Karena sesuai dengan perhitungannya Benix, gelombang perang dagang Amerika Serikat Cina jilid 2 ini itu bakal memaksa, memotivasi, mendorong perusahaan-perusahaan global, perusahaan internasional di dunia ini untuk berbondong-bondong memindahkan pabriknya ke Indonesia guys. Dan ini udah berulang kali gua kasih sejak jauh-jauh hari seperti di video ini. So teman-teman jangan heran kalau karena keputusan strategi kita yang dibully sama media-media anjing peliharaan George Soros itu, bahwa Indonesia dikhianati, Indonesia dijual ke asing. Tunggu dulu, pakai logika berpikir ini lu jadi tahu Indonesia diuntungkan atau dirugikan. Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Indonesia akan makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, yang artinya akan makin banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Jadi dari situ udah bisa lihat hari ini terbukti Benix benar. Karena kita channel investasi terbesar di Indonesia guys. Kita ngomong gak ngadi-ngadi lah. Kita ngomong itu ya sesuai dengan fakta, data. Karena itu yang akan terjadi. Dan kita harus siap sebagai investor. Ya suka gak suka. Mau hasilnya baik ya kita harus bilang baik. Kalau dia bakal jadi jelek kita harus bilang jelek. Ya kalau hitam bilang hitam, putih bilang putih. Jangan abu-abu lu. Kayak media-media anjing peliharaan George Soros. Ngaco. Bisa-bisanya mereka bilang Indonesia dirugikan, goblok. Gak pakai otak. Tapi kenapa mereka berulang kali menyuarakan hal-hal yang begitu? Pengen banget Indonesia bubar, Indonesia gelap. Ya simpel aja, mungkin karena mereka buzzernya George Soros. Makanya kemarin gue seneng banget ketika gue lihat ada anak muda Indonesia, dia punya inisiatif. Om Ben, gue setuju banget sama lu. Gue mendukung lu. Gue pengen bikin parfum special edition. Judulnya apa bro? Buzzer Soros. Jadi dibikin parfum buzzer Soros. Hasil penjualannya 100% akan digunakan untuk melawan propagandanya George Soros and the gang. Ya suka gak suka bro, mereka terima duit triliunan dari luar negeri. Buat apa? Menghancurkan Indonesia. Nah, ketika gue lihat ada pemuda Indonesia yang berani bikin parfum seperti ini, wah gue sih respect lah. Ternyata banyak juga ya yang mendukung Benix buat melawan nih propaganda asing, melawan antek-antek George Soros ini. Yang suka gak suka dananya unlimited guys. Ada media terima duit triliunan, miliaran. Waduh gila, ngeri. So guys, artinya lu gak usah panik lah kalau lu baca media-media palsu peliharaan George Soros itu yang sibuk aja memberitakan Indonesia bakal bubar, Indonesia makin gelap, Indonesia makin nyungsep. Ternyata ya faktanya investor luar malah berlomba-lomba buat invest di Indonesia, and that's a fact. Dan Batam ya hari ini bisa jadi contoh lah sukses story itu. So makanya lu jangan mudah lah terpengaruh berita-berita hoax, isu-isu buatan media-media anjing peliharaan George Soros guys. Dan kalau lu pengen support orang-orang yang punya inisiatif buat melawan propaganda mereka, lu bisa dukung dengan mulai menggunakan produk
produk buatan anak muda Indonesia yang pengen melawan buzzer-buzzernya George Soros nih. Namanya buzzer Soros. Mantep nih guys. Sayangnya ya cuma ada 4.000 unit. So buruan, tunggu apa lagi? Segera pesen ya buzzer Sorosmu sekarang juga nih. Dan lu jangan lupa, karena lu bisa kasih ini juga ya sama teman-teman lu atau kenalan lu yang masih mudah termakan tipu muslihat anjing-anjing peliharaan George Soros. Langsung kasih aja nih, dasar anjing Soros lu. Langsung kasih ini aja lu, dasar buzzer Soros lu. So gimana nih cara pesennya ya supaya lu bisa mendukung produk anak bangsa ini? Lu bisa langsung ke link Shopee yang ada di bawah ini atau Tokopedia yang ada di bawah ini. Oke guys, ya suka nggak suka ya kita harus berani lah. Kita bersatu lah guys melawan anjing-anjing peliharaan George Soros ini. Kalau nggak mereka makin menjadi-jadi. Mereka buta terhadap fakta. Fakta apa? Fakta bahwa investor asing di Asia, di Eropa, di Amerika berlomba-lomba menjadikan Batam sebagai pusat investasi mereka. Contoh nih, tahun 2022 Infineon Technologies dari Jerman. Mereka apa? Investasi 1,3 triliun lu bayangin di Batam buat buka bisnis semiconductor, assembling, testing chip buat otomotif. Lu bayangin perusahaan Jerman buka pabrik di Batam. Cuman dia tidak. Tahun 2023 ada Free the Sea, ini WIK Group dari Jerman juga. Mereka bikin pabrik daur ulang plastik PT untuk komponen produk elektronik. Investasinya setara 900 miliar rupiah guys. Berhenti sampai di situ tidak. Di tahun 2023 masuk lagi Tinergy Technology Group dari Amerika Serikat. Mereka investasi di bidang pengolahan silika untuk semiconductor sama solar panel. Nilai investasinya 2 triliun. Lalu ada lagi dari Inggris tahun 2024 Volex nih. Dia investasi di kabel elektronik, kabel data yang high speed, kabel buat charging mobil listrik. Investasi mereka 647 miliar. Tahun 2025 gak mau kalah, Cina sekarang yang giliran pindahin pabriknya ke Indonesia. Namanya Luxan Precision atau Luxshare. Mereka ini spesialis memproduksi komponen elektronik termasuk bagian dari supply chainnya Apple. Makanya investasi dia gak main-main, setara 2,5 triliun rupiah guys. Apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Karena di tahun 2026 perusahaan Australia gak mau kalah. Mereka juga ikut investasi ke Batam. Nilai investasinya gila, 400 triliun guys. Diperkirakan bisa naik lagi hingga 480 triliun. Gila ya, gede banget. Kok bisa? Simple. Karena ternyata mereka menggandeng raksasa AI dunia yang namanya Nvidia. Terus di dalamnya ada lagi nih, Firmus Technologies sama Day One. Jadi ini konsorsium perusahaan-perusahaan besar di industri infrastruktur AI. So lu gak usah kaget, Asia Tenggara bakal punya nih ibu kota AI dunia. Bukan di Manila, Filipina, bukan juga di Myanmar guys, bukan juga di Thailand. Tapi bisa jadi di Batam loh. Ngeri ya? Berhenti sampai di situ? Tidak. Di tahun 2026 ini kita lagi-lagi ketiban cuan. Kenapa? Karena di tahun 2026 masuk lagi perusahaan dari Amerika Serikat yang namanya Tinergy Corporation. Dia investasi setara 4,3 triliun untuk investasi di fasilitas manufacture semiconductor termasuk green energy ecosystem di Galang, di Batam. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Di tahun yang sama, tahun ini loh 2026, kita kedatangan lagi investasi dari suppliernya Walt Disney. Lu tau gak sih kalau lu jalan-jalan ke Walt Disney, lu ke Disneyland, lu tuh suka beli boneka lah, ada Donald Duck, Mickey Mouse, segala macam lah, banyak lah. Tahu nggak sih yang bikin itu siapa? Yang bikin oleh-oleh khas Disney itu namanya perusahaan Dongguan Wilson Plastic Hardware Products. Ini perusahaan dari Cina. Ini adalah pabrik yang memproduksi produk-produk plastik atau novelty atau koleksi untuk perusahaan besar seperti Disney, Crayola, dan lain-lain lah. Intinya mereka pindahin pabrik mereka dari Cina ke Batam. Simple. Membuktikan kebenaran ramalan Benix. Udah nggak kompetitif lu sekarang buka pabrik di Cina. Tarifnya mahal. Lu kan pengen ekspor kemana? Disneyland emang ada di Nanjing kan? Enggak lah. Lu kan pengen liburan ke Disneyland yang penjualannya paling banyak ya Disneyland yang ada di Amerika. So lu pergi ke sana, barang-barangnya ternyata made in Batam. Mantep ya Batam nih. So kayaknya keren banget ya Batam ini guys. Bisa narik investor dari Walt Disney lah, investor dari pabrik investasi dari pabrik-pabriknya Apple lah, dari Nvidia lah. Kayak canggih banget Batam. Tapi lu percaya gak sih guys kalau gue bilang Batam itu baru ngetopnya sebenarnya baru-baru ini doang. Kalau zaman dulu mah waduh gila guys, ngeri. Di tahun 1970-an itu Batam itu masih banyak hutan belantara, pulau kosong, hutannya lebat, cuman dihuni segelintir nelayan sama buaya lah di situ. Baru mereka ada titik balik ketika Pertamina mau investasi bikin pangkalan logistik buat minyaknya karena di sana dekat sama Singapura. Nah di tahun 1970-an itulah baru ada pembangunan infrastruktur dasar karena ada Kepres tahun 1973. Pemerintah membentuk otorita Batam untuk mengelola pulau itu secara khusus. Nah disinilah mereka mulai fokus bikin infrastruktur jalan, pelabuhan, infrastruktur dasar lah intinya buat Pulau Batam. Nah di
era 1980-an barulah mereka bikin kawasan berikat, bonded zone. Tapi lu percaya gak sih guys kalau Batam itu ngetopnya ya baru-baru ini doang? Kenapa? Karena udah selama bertahun-tahun pembangunan di Batam itu sempat mandek karena ada dualisme kepemimpinan. Ini agak absurd. Di situ ada free trade zone, harusnya negaranya oke, daerahnya tumbuh, ada kawasan ekonomi khusus iya. Tapi di situ ada dua kepemimpinan, ada kepala daerah di sana, pemerintah Kota Batam. Di saat yang sama ada juga kepala otorita Batam. Jadi lu bayangkan, gimana bisa dalam satu daerah ada dua harimau yang sama? Nggak boleh tuh menurut pepatah Cina. Dalam satu kota ada dua pemimpin yang sama, bubar. Nggak bisa, dan itulah yang terjadi di Batam. Menurut gue tuh sengaja dibikin stunting. Akibatnya ya mandek di sana. Lu nggak bisa belok kiri. Kepalanya ada dua, yang satu mau belok kanan, yang satu belok kiri, gimana dong? Kebelah lah ini. Gak jalan-jalan. So investor jadi bingung. Perizinan tumpang tindih. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi melambat di sana. Nah barulah ini berakhir di tahun 2019 guys. Dualisme kepemimpinan di Batam ini. Karena gue udah dari kapan tahun gue bilang nggak bisa, harusnya cuma satu suara lah. Lu kalau mau jadi negara lu maju ya lu kayak Vietnam lah, satu partai, Cina satu partai, selesai lu negara lu maju. Ya Batam gila udah partainya banyak, terus pemimpinnya ada 2 biji, gimana caranya bisa jalan ini bareng. Makanya ketika itu kemudian berakhir dan Batam itu udah secara resmi bebas bea masuk, bebas PPN, bebas PPNBM, regulasi semua dirampingkan, dibikin satu pintu, dibikin free trade zone. Wah, mulai banjir investasi masuk ke Batam. Makanya gak usah heran ketika datang era baru yang namanya kawasan ekonomi khusus di Batam. Utamanya setelah tahun 2021, Batam mulai naik kelas. Mereka udah bisa jadi pusat ekonomi digital, pusat industri canggih, pusat teknologi. Karena udah lahir Kek Nongsa Digital Park, Kek Batam Aeroteknik buat pesawat. Apalagi makin banyak lagi fasilitas tambahan di Batam. Perusahaan teknologi di dalam zona Kek ini bisa dapat bonus tambahan berupa tax holiday atau bebas pajak penghasilan khusus untuk perusahaan. Dan ini gue udah bilang berulang kali, lu tahu negara yang namanya Cina itu punya banyak kawasan ekonomi khusus. Mungkin yang paling terkenal lu pernah dengar model-modelan Guangdong, Hong Kong, Shenzhen. Tapi sebetulnya ada ratusan guys kawasan Kek itu yang mereka memang jadikan itu basis pusat ekspor produk-produk made in China. Lebih gila lagi, bukan cuma dapat bebas pajak. Kalau lu berhasil ekspor ke luar negeri, lu bisa dapat cashback dari pemerintah, bisa dapat diskon pajak, dan dapat bunga spesial di bawah 2%. Hebat nggak? Nah kita nih harusnya makin banyak nih kek-kek begitu, khusus ya. Kalau lu merekrut ratusan ribu tenaga kerja, kasihlah tax holiday, kasihlah pajak yang murah, kasihlah bunga yang terjangkau 2%, 4%, jangan 12%. Aneh, absurd, katanya pengen ekonomi tumbuh 8% tapi ngutangnya lebih mahal dibanding pertumbuhan ekonominya. Gak masuk akal bro. Makanya lu gak seheran ketika berhasil ditransformasi Batam ini, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonominya signifikan. Tahun 2007 ketika Batam ditetapkan sebagai FTZ, ekspor Batam itu 55 triliun, impornya 9 triliun. Artinya mereka surplus 46 triliun. Tahun 2025 kita masuk nih era FTZ sama Kek. Ekspornya meledak guys, dari 55 triliun sekarang ada di 323 triliun. Impornya 290 triliun. Artinya Batam surplus 32 triliun. Yang diberikan kepercayaan mandat sebagai daerah ekonomi khusus bisa bawa surplus dagang 32 triliun. Ya lu kalikan lah kalau kita mulai banyak provinsi-provinsi yang cerdas begitu. Bisa banyak devisa yang kita panggil dari luar negeri masuk ke Indonesia loh. Kita harusnya udah jadi surplus dagang berkali-kali lipat. Kalau pakai strategi Cina itu ya. Bunganya murah, pajaknya murah, khusus untuk perusahaan yang orientasinya ekspor. Karena memang faktanya free trade zone alias FTZ itu membuat impor lebih mudah. Ujung-ujungnya bahan baku impor ini akan diolah, diproses ulang dan akan diekspor lagi ke luar negeri. Jadi ekspor mendapatkan dorongan yang lebih positif lagi. So gak usah heran kalau di Batam salah satu fasilitas utamanya orang buka pabrik di Batam itu untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Karena barang-barang ini masuk ke kawasan bebas. Artinya pola bisnis Batam itu gini guys, mereka impor komponen, impor bahan baku boleh, dirakit, diolah di Batam, bagus, ciptain lapangan kerja. Terus barangnya apa? Diekspor lagi, devisanya masuk ke Indonesia. Jadi ketika industri Batam membesar, impor juga otomatis ikut membesar. That's okay, karena bahan baku low value. Tapi ekspor juga otomatis tambah besar lagi. Karena barang yang masuk dulu itu barang low value, tapi keluar udah high value.
So that's a good thing yang harusnya kita bisa bikin lebih banyak lagi di negara ini. Supaya makin banyak orang-orang yang mau pindahin pabrik mereka ke Indonesia. Karena apa? Banyak fasilitas. Fasilitas pajak, fasilitas ekspor, fasilitas bebas biaya masuk, sampai fasilitas tax holiday. Syukur-syukur apa? Bunga banknya pun diskon cuma 2%. Dan lu gak usah heran kalau gue pun sangat yakin Batam itu bakal makin dilirik sama investor asing guys. Kenapa? Ada 7 alasan. Yang pertama, Batam itu dekat dengan Singapura. Batam itu jaraknya cuma sekitar 20 km dari Singapura guys. Jadi kalau lu naik kapal butuh waktu sekitar 45 menit. Artinya investor bisa tetap dekat dengan pusat finansial, pusat bisnis, pusat keuangan yang ada di Singapura. Tapi mereka bisa bikin perusahaan pusatnya di Singapura, and then kegiatan produksi ya bisa di Batam yang biayanya lebih kompetitif, UMR-nya lebih rendah, biaya hidupnya juga lebih terjangkau. Nah yang kedua, karena Batam itu punya status free trade zone, artinya Batam daerah dengan perdagangan bebas, artinya untuk kegiatan tertentu ya perusahaan itu bisa mendapatkan fasilitas seperti pembebasan biaya masuk, pembebasan pajak, untuk barang-barang yang masuk ke kawasan perdagangan bebas itu. Sehingga biaya produksinya bisa jadi lebih rendah. Nah itu yang kedua, punya FTZ. Nah, yang ketiga, menarik nih guys. Ekosistem industri di Batam itu sudah terbentuk. Udah lebih mature dibanding daerah lain nih. Kenapa? Karena Batam udah lengkap nih kawasan industrinya. Terutama ya buat industri elektronik, industri mesin, galangan kapal, sektor migas, itu semua udah ada di situ. Jadi investor nggak perlu lagi bangun semuanya dari nol. Soalnya supplier, tenaga kerja, teknisi, perusahaan logistik semua udah jadi satu ada di sana. Karena percuma lu capek-capek, oke gue pengen buka pabrik headphone, gue pengen buka pabrik kulkas di Batam. Produksi lalu 2 juta kulkas, 2 juta AC setiap tahun. Terus gak ada kapalnya, sama aja bohong. Ada kapal gak ada kontainernya, sama aja bohong. Ada kapal, ada kontainer, kagak ada solarnya, sama aja bohong. Terus kapalnya bisa jalan pakai apa? Ada kapal, ada kontainer, ada solar, kagak ada kerennya, sama aja bohong. Jadi ini udah ada infrastruktur yang terbangun dari hulu sampai hilir untuk membantu industrialisasi di Batam. Mereka udah punya ekosistem yang jauh lebih solid guys dibanding ya banyak daerah lain lah di Indonesia. Nah yang keempat, untungnya Batam itu mereka tuh dekat dengan jalur perdagangan internasional yang paling ramai di dunia, namanya Selat Malaka. So posisi Batam karena ada di perdagangan internasional dekat sekali dengan Selat Malaka dan Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Ini merupakan jalur penting untuk perdagangan dunia. Artinya kalau lu bikin perusahaan di Batam, proses pengiriman barang ke berbagai negara dari pabrik-pabrik lu di Batam jadi lebih mudah. Proses ekspor juga jadi lebih efisien. Ya dibandingkan kalau lu bikin pabriknya di sisi barat Sumatera atau lu bikin pabriknya di Indonesia Timur, tidak dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Tunggu dulu. Itu mungkin dulu ya. Jangan besok bisa berubah. Anyway, yang kelima apa? Kenapa Batam jadi lebih menarik? Yang kelima, karena biaya operasional di Batam itu lebih kompetitif guys. Contoh nih, karena dibandingkan Singapura ya, biaya sewa lahan, biaya beli lahan, biaya pembangunan, biaya tenaga kerja, gaji, biaya operasional lu di Batam, listrik lah, beli kebutuhan kantor lah, operasional lah, itu relatif lebih rendah dibandingkan Singapura. Udah biayanya lebih rendah, tapi lu tetap bisa menikmati akses ke ekosistem keuangan Singapura dengan struktur biaya operasional ala Indonesia. Nah, makanya di sini lu bisa lihat lebih seksi bikinnya di Batam. Biaya operasional lebih rendah, tapi lu tetap terekspos dengan dunia internasional hub yang ada di Singapura. Bandingkan dengan lu kalau bikin pabrik lu di Singapura. Biayanya biaya Singapura, akses Singapura ya dapat juga. Atau mending lebih baik biayanya biaya Indonesia, tapi dapat akses market Singapura dan seluruh dunia. Ya jadi lebih cerdas lah kalau lu buka pabrik lu di Batam guys. Nah yang keenam, infrastruktur besar di Batam itu udah jadi. Jadi sangat mendukung investasi. Kenapa? Contoh ya, Batam itu udah dilengkapi kawasan industri sendiri, pelabuhan sendiri, bandara internasional nih, Hang Nadim, jalan utama, fasilitas logistik. Nah ini infrastruktur yang sangat penting karena investor pasti pengen pabriknya bisa cepat dibangun. Artinya mesin harus mudah masuknya. Bongkar muatnya harus cepat, gesit. Dan barang nanti juga harus mudah dikirim. Nah inilah makanya penting punya infrastruktur yang bagus di Indonesia kalau mau maju guys. Yang ketujuh, kenapa seksi Batam? Batam ini gak lagi berfokus sama industri zaman dinosaurus. Batam udah mulai naik level, mereka mau cari industri yang punya nilai tinggi. Maksudnya apa? Batam sekarang gak lagi hanya mengandalkan industri manufaktur lama guys. Bikin tekstil lah, bikin sepatu lah. Enggak. Batam masuk ke investasi di sektor yang high value seperti data center, elektronik, infrastruktur digital, bahkan advanced manufacturing. Makanya gak heran kalau Batam berpotensi naik kelas menjadi pusat industri teknologi regional. Jadi lu gak usah heran kalau Batam bukan lagi jadi pemain nasional. Batam harus siap bertarung
menjadi pemain internasional di Asia Tenggara. Makanya kita harus naikin tuh kapabilitas orang-orang yang ada di Batam tuh. Termasuk ya kapasitas mereka, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, ngerti nature-nya, hukum bisnisnya, asuransinya, semua disiapin dengan bener lah. Supaya orang makin semangat buat invest di Batam. Karena Batam mau gak mau, suka gak suka, wajib naik level. Wajib naik level selevel Johor Bahru. Baru kemudian selevel Singapura. Kita harus punya mindset berani nih, berantem, bertarung di level regional Asia Tenggara. Jangan jadi jagoan kampung mulu, enggak. Udah berpikir lah jadi jagoan selevel Asia Tenggara, pemain dunia dong. Dan ini penting karena lu tau lah yang namanya GDP, rumus GDP itu salah satunya apa sih selain government spending atau konsumsi. Yang paling penting itu juga namanya mendatangkan investasi. Nah kalau makin banyak investasi asing yang datang ke Indonesia, contoh lah dari Batam, makin banyak orang yang invest di Batam, ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi di sana juga udah pasti tambah naik. Dan memang data menunjukkan hal yang sama guys, lihat di layar kaca. Di tahun 2021 nih, meskipun baru pulih dari pandemi COVID-19, Batam itu berhasil loh mencatat pertumbuhan ekonomi 4,75%. Bayangin loh, banyak daerah lain berusaha pulih dari pandemi, mereka ekonominya udah tumbuh 4,75%. Tahun 2022 melejit 6,8%. Tahun 2023 tumbuh lagi di 7,04%. Tahun 2024 ada nih ancang-ancang masuk perang tarif jilid 2 Donald Trump. Tapi Batam tetap bisa tumbuh di atas 6,6%. Tahun 2025 Batam tumbuh lagi melebihi sebelumnya, sekarang udah di atas 6,7%. Bahkan ketika Donald Trump sudah meresmikan perang tarif jilid 2. Jadi lu bisa bayangkan ya, ketika banyak negara nih batuk-batuk guys, sakit mereka gara-gara perang tarif Donald Trump. Sampai Cina aja kewalahan, Singapura kewalahan. Batam berjaya bro, konsisten dia bisa kejar di atas 6% pertumbuhan ekonominya. Hebat gak? Iya hebat. Dan kita harus salut dan bahkan bisa kita multiplikasi harusnya sukses story dari Batam. Dan gak boleh puas. Menurut gua masih panjang PR-nya Batam ini. Gue juga pun masih ada keselnya sama Batam. Nah, makanya lu jangan skip video ini guys, karena gue nanti bakal kasih tahu apa sih kekurangannya Batam yang bikin Benix emosi sampai detik ini. Masih ada lu PR yang harus dia perbaiki. Meskipun ya ada juga yang harus kita apresiasi. Contohnya nih, gara-gara makin banyak investor buka pabrik di Batam, ya aktivitas perdagangan di Batam makin maju. Lu bisa lihat dari neraca perdagangan Batam setiap tahun terus meningkat. Tahun 2023 ekspornya 226 triliun. Surplusnya 11 triliun. Tahun 2024 ekspor Batam 255 triliun. Surplusnya 28 triliun. Tahun 2025 meskipun ada perang Trump jilid 2, ekspor Batam tambah naik kenceng lagi jadi 323 triliun. Terbesar sepanjang sejarah Batam. Ekspornya tembus 300 triliun justru ketika perang tarif jilid 2. Sesuai dengan prediksi Benix sekali lagi. Banyak loh daerah di Indonesia ini yang setengah mati gitu loh. APBD mereka cuma 1 triliun. 1 triliun itu pun minus defisit. Tolil. Batam surplus dari aktivitas dagang bisa sampai 32 triliun. Apa gak hebat bro? Saking hebatnya ya kota Batam, mereka tuh bahkan sampai menyumbang 99% dari total surplus perdagangan Provinsi Kepulauan Riau guys. Lu bayangin 99% nyawa Kepulauan Riau surplus dia, dagang ekonominya dia. Datangnya dari satu kota kecil namanya Batam. Kan hebat ya. Nah kalau lu bicara dalam konteks Nusantara, surplus perdagangan Indonesia itu sekitar 41 miliar dolar di tahun 2025. Batam kontribusinya itu 4,8% guys. Hampir 5% loh. Kontribusi mereka tuh hampir 2 miliar dolar. Hebat gak sih? Pulau, daerah, kota sekecil itu bisa punya kontribusi 5% terhadap perdagangan nasional Indonesia. Dan gua masih tidak puas guys. Kenapa gua kesel banget sama Batam? Sabar guys, gua bakal kasih tahu karena ini betul-betul menjijikan menurut gua. Tapi ya sebelum itu lo harus tahu dulu, karena Batam berhasil menumbuhkan ekonomi mereka, berhasil mengundang investor asing, lo gak usah heran kalau lapangan kerja yang tercipta di sana juga banyak. Lebih dari 40.000 tenaga kerja yang terserap di Pulau Batam. Tenaga kerja asingnya berapa? Lo penasaran gak? Tenaga kerja asingnya ternyata cuma 500-an orang. So lo gak usah heran kalau ini ya salah satu contoh sukses story lah. Bagaimana kita mengundang investor asing, bagaimana kita membangun industrialisasi, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja skala besar di level 1 pulau kecil. Ujung-ujungnya apa? Pengangguran juga
menurun di Batam. Tahun 2021 lihat di layar kaca, jumlah pengangguran di Batam itu 94.000 orang. Tahun 2025 udah diskon hampir 50% karena jumlah penganggurannya jadi cuman 49.000 manusia saja guys. Dan yang gue bilang di depan tadi itu pun masih sebagian perusahaan lo yang invest ke Batam. Karena kalau lihat data resmi total investasi ya, penanaman modal asing foreign direct investment ke Batam itu jauh lebih gede lagi sebetulnya. Tahun 2023 itu lebih dari 9 triliun. Ini kita nggak ngomong perusahaan-perusahaan besar lah ya. Yang normal-normal aja lah. 2023 9 triliun. Tahun 2024 18 triliun investasi asing. 2025 naik lagi jadi 25 triliun. Dan lu tahu mayoritas dari investor asing itu ternyata datangnya dari negara apa? Dari Amerika Serikat ada, Belanda ada, Jepang, Swiss, Prancis betul ada, Malaysia, Hong Kong, Taiwan ada. Tapi lu penasaran gak sih negara yang kasih investasi terbesar itu negara apa? Ternyata negara Singapura. Dan ini udah berulang kali gue bilang, ternyata di tahun 2025 kita terima investor asing 25 triliun di Pulau Batam. Itu hampir 16 triliunnya sendiri investor dari Singapura. So ini membuktikan kebenarannya prediksi Benix lagi akan makin banyak investor pengusaha yang ada di Singapura pindahin pabriknya, ekspansi usahanya di Pulau Batam. Kenapa? Ya demi menghindari perang tarif Donald Trump itu. Gue udah berulang kali bilang Singapura tuh bakal tambah nyungsep. Mau gak mau mereka harus cari 1000 cara buat ngadalin Indonesia. Kalau gak apa? Ekonominya bakal tiarap. So kalau lu pengusaha Singapura kagak pengen ikut nyungsep, lu wajib pindahin investasi lu keluar, bawa duit lu keluar dari Singapura, pindah ke Indonesia. Salah satunya apa? Parkir di Batam duit lu, invest di Batam duit lu. Gua sih nggak kaget karena udah dari bertahun-tahun lalu gua udah suarakan ini. So kalau gitu bagus dong buat Batam. Kenapa Benix marah-marah? Kenapa gua masih belum puas guys? Simple aja. Karena dari jauh-jauh hari gue juga udah bilang, bukan cuma Batam lu akan kecipratan duit dari Singapura, tapi negara Malaysia juga, khususnya Johor Bahru. So lu gak usah heran ketika Indonesia dapat duit 16 triliun dari Singapura, pada saat yang sama Malaysia ketiban duit 68 triliun dari investor Singapura. Kesel dong, kok bisa lebih banyak ya dibanding Batam? Kita kan pengennya Batam yang tambah maju, tambah cuan. Tapi ternyata duit yang dibawa investor Singapura ke Johor Bahru itu hampir 5 kali lipat lebih banyak loh dibandingkan yang dibawa investor Singapura ke Batam. Dan lu gak usah heran karena emang Johor Bahru itu udah persiapkan nih Special Economic Zone sama Singapura buat bawa duit investor global. Gak bisa bawa ke Singapura, udah habis tanahnya. So akan dibawa ke Johor Bahru. Pintu masuknya dari Singapura karena Singapura yang punya koneksi itu di dunia internasional. Pinter nih. Makanya Johor Bahru tuh sangat-sangat agresif guys. Lu bayangin nih, kita aja kayak udah seneng lah. Ada si Walt Disney lah, ada pabriknya Apple lah, ada Nvidia lah invest ke Indonesia. Kita kayaknya udah happy banget ya. Tapi lu lihat tuh si Johor Bahru, mereka udah bikin proyeksi. Dalam 5 tahun ke depan minimal ada 50 proyek internasional di Johor Bahru. Dalam 10 tahun ke depan mereka udah bikin target 10.000 proyek internasional yang ada di Johor Bahru. Dan mereka udah bikin prediksi akan menciptakan minimal 20.000 lapangan kerja terampil, high tech. Bukan lagi level-level kuli atau buruh pabrik, tukang jahit, enggak. Tapi 20.000 pekerjaan yang terampil, high skill labor guys. Makanya Johor Bahru itu bikin blueprint 11 sektor penting yang mereka harus menang. Yaitu apa? Sektor manufacture, logistik, energi, digital ekonomi, dan green ekonomi. Karena mau gak mau mereka harus memanfaatkan kejatuhan ekonomi Singapura. Nah Malaysia ternyata gerak cepet nih Johor Bahru nih. Sarut ya sama mereka. Mereka ternyata bisa gerak lebih cepet nih buat ambil duit dari investor global guys. Pakai pintu gerbang Singapura. So dari sini lu bisa lihat lah, Batam lu gak boleh berpuas diri. Ini justru warning. Gue bikin video ini bukan buat puji-puji Batam, tidak. Gue di sini mau ngasih peringatan. Gue berhasil memprediksi pertumbuhan ekonomi Batam. Batam tambah cuan dari jauh-jauh hari, iya. Tapi lu harus siap-siap guys. Batam juga terancam kalau lu tidak antisipasi pergerakan yang terjadi di Johor Bahru. Kenapa? Karena ada 4 alasan guys. Johor Bahru itu bisa jadi ngangkangin Batam. Artinya Malaysia jadi pemenang. Karena apa? Alasan pertama, akses ke Singapura itu jauh lebih praktis lewat Johor Bahru. Buat teman-teman yang belum paham, kalau dari Batam ke Singapura tuh masih pakai kapal feri. Lu butuh waktu sekitar setengah jam lah. Tapi kalau Johor Bahru ke Singapura bisa pakai jalan darat. Bahkan naik bus aja bisa. Nyetir sendiri pun lu bisa. Jadi jauh lebih praktis. Karena langsung terkoneksi lewat jalur darat. Apalagi sekarang udah ada kereta cepat nih. RTS nih antara Johor sama Singapura. Walaupun bukan kereta peluru guys. Minimum udah ada kereta LRT lah. Jaraknya 4 km. Yang menghubungkan antara Johor dengan Singapura. Waktu perjalanan kereta sekitar 6 menit. Sementara Batam ya tadi gue bilang masih mengandalkan feri buat nyebrang ke Singapura. Jadi dari sini menangnya Johor itu apa? Dari
dari jarak tempuh dan koneksi darat ke Singapura. Nah yang kedua, kapasitas logistik Johor Bahru jauh lebih besar dibandingkan Batam. Ini gue sangat sedih. Lo tau lah, gue sangat pengen Indonesia ini jadi raja di laut karena kita negara maritim. Tapi gue sedih karena Batam kemampuan dia memproses kontainer itu cuma 700.000 kontainer dalam 1 tahun. 700.000. Lu kira banyak? Tidak. Johor Bahru punya kapasitas 14 juta kontainer dalam 1 tahun. Kita ngomong kontainer 20 feet ya di sini. Artinya dari sini skala logistik Johor Bahru jauh lebih besar, 20 kali lipat lebih besar dibandingkan Indonesia. So kalau lu punya mindset mau buka pabrik skala besar, melayani market planet bumi, 20 negara di dunia ini, gimana ceritanya kalau kapasitas kontainer lu cuma 700.000? Tentu lu cari daerah yang lebih siap kayak Johor Bahru, 14 juta kontainer, mereka sanggup. Lu buka pabrik segede apapun sanggup gue bantuin lu ekspor. Ini kendala yang sangat fatal nih. Ujung-ujungnya apa? Lu gak usah heran kalau biaya pengiriman logistik kontainer di Indonesia itu sangat-sangat mahal dibandingkan negara lain. Kayak gue kemarin lah kirim kontainer dari Jawa Timur ke Kalimantan Tengah, gue bayar 25 juta bro, satu kontainer, kan gila. Sementara lu kalau kirim kontainer dari Shenzhen ke Jawa Timur cuma 7 juta bro, kayak gila bener. Yang satu itu ngelewatin berapa negara loh. Yang kita dari Jawa Timur ke Kalimantan Tengah gue bayar 25 juta satu kontainer, kan gak masuk akal, absurd. Tapi ya udah, itulah Indonesia, biaya logistiknya mahal. Ini masih jadi PR nih, Prabowo harus turun tangan nih, neken biaya logistik. Upgrade itu keren-keren, banyak yang rusak di pelabuhan kita. Upgrade itu parkiran. Kesel gua, masa bisa-bisanya kontainer kita absurdly expensive. Nggak bener lah. Bikin pelabuhan kita itu standar internasional, gali keruk lautnya lebih dalam lagi supaya makin banyak kapal yang bisa masuk. Kapal masuk parkir tuh bayar bro. Mereka turun awaknya, makan di situ, nginep di hotel, beli air bersih. Wah itu cuannya banyak banget. Tapi kita kenapa nggak ambil peluang itu? Kita jadi penonton doang di bisnis maritim. Ujung-ujungnya apa? Ratusan ribu kapal parkirnya di Singapura. Bukan di Priok bro, bukan di Batam, bukan di Pangkal Pinang. Kita cuma jadi penonton. Kan kesel ya liatnya ya. Makanya lu jangan heran, artinya Johor Bahru itu investasinya sangat-sangat agresif. Mereka rela bikin infrastruktur yang super bagus supaya seksi di mata investor dunia. Bukan cuma itu, mereka juga rela menawarkan pajak perusahaan corporate tax di sana cuma 5%. Lu bayangin di Indonesia lu bayar corporate tax lebih dari 20%. Dan ini didukung, mereka bikin satu pusat informasi fasilitas buat lu dapat fasilitas pajak itu. Kerjasama nih Malaysia sama Singapura buat kasih fasilitas pajak perusahaan yang cuma 5% itu. Ini kan seksi banget ya. Batam memangnya nggak punya? Batam punya juga. Batam punya free trade zone, punya KEK, punya tax holiday, punya fasilitas kepabeanan, tapi ya masih sporadis guys. Masih tersebar dan relatif lebih kompleks lah buat ngurus itu dengan birokrasi Indonesia yang kualitasnya kayak begini ya. Sementara kalau di Malaysia itu udah satu pintu guys. Lu mau perusahaan Malaysia, lu mau perusahaan Singapura, satu pintu. Mudah banget di sana. Makanya lu gak usah heran kalau orang itu berbondong-bondong bikin perusahaan di Singapura. Ya sekarang lu harus siap, bakal banyak lagi jangan-jangan yang berbondong-bondong bikin perusahaan di Johor Bahru. Makanya gue bilang ini 4 ancaman. Nah ancaman yang keempat apa guys? Ternyata dari sektor prioritas yang diincar sama Johor Bahru itu sektor-sektor yang sama persis dengan sektor yang ditargetkan sama Batam. Jadi Johor Bahru Special Economic Zone bersama Singapura ini ternyata membidik sektor manufacture, logistik, ekonomi digital, data center, energi hijau, dan energi bernilai tambah tinggi. Sektor-sektor yang sama persis dengan sektor yang sedang dikejar sama Batam. Artinya kita itu berkompetisi head to head sama mereka. Bisa nggak kita jadi pemenang? Coba teman-teman jawab sendiri deh. Mungkin gak Indonesia menang melawan Johor Bahru? Yang tadi ya, udah siap tuh dari energinya, udah siap dari pelabuhannya, udah siap dari manusianya, tenaga kerjanya, udah siap dengan fasilitas diskon pajaknya, udah siap dengan infrastruktur pelabuhan yang bisa melayani 14 juta kontainer dalam 1 tahun. Menurut lu kita bisa menang gak nih guys lawan Johor Bahru nih? Karena kalau menurut gue Indonesia harus menang supaya Indonesia bisa jadi pusat investasi asing, investor global di Asia Tenggara. At least gak di dunia lah, tapi di Asia Tenggara dulu lah kita bisa jadi pusat investasi asing. Tapi gimana caranya guys yang paling cepet nih, yang paling efektif dan efisien supaya kita bisa menang lah? Gak usah dulu lah ngobrol lawan Jepang lah atau lawan Dubai, no. Di level Johor Bahru sama Singapura aja dulu lah guys. Gimana nih caranya guys? Sharing dong kalau lu punya pandangan yang lebih bagus lagi, pandangan yang lebih brilian lagi, terobosan. Karena channel kita ini juga ditonton ya sama petinggi-petinggi yang ada di Batam juga, gue yakin. Pasti masih banyak peluang, masih banyak hal yang bisa kita perbaikin supaya Indonesia bisa mengambil manfaat maksimum nih dari perang tarif Donald Trump yang mengubah peta perdagangan dunia guys. Well anyway guys, karena ini channel investasi, gue mau tanya dong sama teman-teman. Kalau makin banyak perusahaan yang pindah ke Batam, kalau makin banyak ekspor kita yang berjaya di pasar internasional,
ujung-ujungnya pasti kan ada perusahaan, ada emiten di Indonesia yang diuntungkan. So, kalau makin banyak investor asing yang berkumpul nih di Batam, menurut kalian emiten apa yang bakal makin diuntungkan? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya, share video kita sebanyak-banyaknya, like and subscribe channel ini sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.